Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pemrograman visual. Kali ini kita akan membahas koneksi Java ke database. Tujuannya adalah untuk kita bisa menampilkan data yang ada pada tabel di dalam database dan kita bisa melakukan penyimpanan, update data maupun menghapus data yang sudah ada. Ya, contohnya seperti ini, kita hapus. Ke semua proses ini tentunya menggunakan koneksi ke database. Seperti apa? Silahkan ikuti video berikut ini. Sebelum kita membuat koneksi ke database, pastikan terlebih dahulu kita sudah punya database, kemudian tabelnya. Nah, kita menggunakan exam dan pastikan untuk servisnya Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, ya silakan ketikkan localhost phpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin-nya. Kita buat database-nya klinik sehat, ya. Database-nya sudah berhasil. Sekarang kita klik database-nya. Kita buat tabelnya, ya, nama tabelnya adalah pasien. Untuk kolomnya ada 5, ya, itu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat dan kontak, kemudian golongan darah. Itu saja dulu, ya, sederhana sekali. Kemudian kita create, kita inputkan fieldnya, nama dari kolomnya yaitu ID pasien. Kita pilih tipe datanya varchar, ini sekitar 20 saja. Kemudian nama pasien, karena nama pasien ini cukup panjang, kita kasih 300 lengthnya. Kemudian jenis kelamin, ya, itu datanya varchar, kita kasih aja 50. Dan alamat, ya, alamat dan kontaknya kita gabung aja dulu, nanti bisa dikembangkan kalau ingin mengembangkan, ya. Kita kasih aja 500. Kemudian golongan darah atau goldar, kita kasih aja varchar, tipe datanya kita kasih 2 atau 3, ya. Kemudian kita save. Kita sudah berhasil membuat satu tabel namanya tabel pasien. Nah, karena kita akan melakukan koneksi untuk pertama kali, yang mana datanya akan kita tampilkan di tabel ini, ya, di tabel ini, maka kita coba terlebih dahulu insert secara manual, ya, datanya coba kita insert dulu secara manual untuk membuktikan kalau koneksi kita berhasil, nanti dia akan muncul datanya. ID pasiennya P001, namanya Jordan, ya, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian alamatnya kita contohkan Jakarta Timur, ya. Nomor teleponnya 021258990. Kemudian golongan darahnya kita kasih B. Kita lihat browse, ya, datanya sudah masuk satu. Selanjutnya adalah kita pergi ke project, ya, ke NetBeans-nya. Kita akan bikin project terlebih dahulu. Saya kasih di sini nama project barunya itu adalah, nama projectnya klinik sehat, ya. Kita klik finish. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu 2 package. Yang pertama nama package-nya adalah koneksi, ya. Yang kedua package-nya yaitu tampilan. Sekarang kita sudah punya 2 package.
Nah, untuk mengkoneksikan ya Java ke database kita butuh libraries ya. Caranya kita untuk tambahkan librariesnya adalah add library. Nah, kita cari di sini yang namanya MySQL JDBC driver. Jadi secara default untuk NetBeans 8.2 itu sudah terinstall otomatis MySQL JDBC-nya. Kita klik saja, lalu kita add library. Oke, kita sudah berhasil menambahkan library-nya. Baru selanjutnya kita masuk ke package koneksi. Kita buat kelas koneksi terlebih dahulu. Klik kanan, ambil new Java class. Kita buat nama kelasnya koneksi. Mari kita buat dulu kelas koneksinya. Nah, kita import java.sql karena kita membutuhkan semua yang ada, nantinya kita SQL-nya .bintang saja. Oke. Lalu kita buat di sini private connection koneksi ya, nanti kita namakan dengan koneksi. Kemudian public connect kita try kelas ya name, baru kita masukkan kelas untuk mengkoneksikan ke MySQL-nya. home.mysql.jdbc.driver. Kemudian kita tampilkan kalau dia memang berhasil ya, berhasil koneksi atau koneksi berhasil. Kemudian kita cache kelas not found ya, kalau tidak bisa terkoneksi dia, atau kelas yang tidak ditemukan, maka muncul pesannya koneksi gagal. Kemudian baru kita buat string URL-nya tadi. Ya, kita butuh URL untuk terkoneksi ke database-nya. JDBC SQL localhost. Ya, nama database kita tadi Klinik Sehat. Kita cek. Oke, benar Klinik Sehat. Kita try. Koneksi sama dengan driver manager get connection. URL kita masukkan
Username dari database kita itu root, passwordnya kosong. Ini disesuaikan nantinya ya dengan database kalian, apakah passwordnya juga kosong atau tidak. Kemudian sistem, baru kita infokan kalau berhasil koneksi ke database. Jika tidak, kita catch SQL ya, exception X, artinya kalau gagal ya, kita tampilkan pesan gagal koneksi atau koneksi ke database. Nah, berarti ada something yang error. Jika sudah, kita tambahkan return koneksi. Dicoba kembali koneksi. Baik, sekarang kita coba untuk membuat form data pasien. Untuk membuat form data pasien, kita buat di package tampilan, klik kanan, ambil new seperti biasa, Gframe form pilihnya. Oke, kita berikan nama kelasnya pasien saja, boleh. Finish. Untuk model tampilan, layoutnya diserahkan masing-masing kepada programmer ya. Mau model tipe layout seperti apa dipersilahkan. Kalau saya lebih cenderung di bagian kiri untuk form inputan, di sebelah kanan untuk list atau data ditampilkan di sebelah kanan seperti itu. Kita tambahkan dulu di sini untuk labelnya. Data pasien. Ya, untuk ke tengah kita pilih center, kita lebarkan, kemudian ditambahkan satu panel di sini. Oke, kita kasih bordernya title border. Pada titelnya kita tekan form data pasien. Sesuaikan form sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita tambahkan di sini labelnya. Oke, teksnya ID, nomor identitas. Kemudian apa lagi? Ya, nama pasien. Setelah nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan kontaknya. Selanjutnya kita tambahkan golongan darah. Oke,
Oke. Ya, kita ganti fontnya masing-masing, boleh disesuaikan. Kita tambahkan text field. Ini untuk ID. Kita hapus teksnya. Change variabelnya jadi TID. Nama variabel menyesuaikan sesuai dengan ketentuan masing-masing dari programmer ya. Kalau saya ngasih nama variabelnya TID. Kedua, nama pasien, kita tambahkan lagi text field. Untuk text field hapus, ganti fontnya 14. Variabelnya kita ganti dengan nama di nama. Untuk jenis kelamin kita pakai radio button ya, radio button. Laki-laki, kemudian radio button 2 perempuan. Kita jadikan fontnya masih sama. Kita tambahkan button group ya, button groupnya kita change variable name group 1. Kemudian untuk laki-laki kita change juga, change variable name-nya RJK1. Kemudian perempuan kita change RJK2. Untuk alamat kita menggunakan text area. Kita change variabelnya, name-nya menjadi TALM. Untuk golongan darah kita menggunakan combo box. Masukkan golongan darahnya AB dan ada 4 golongan darah. Oke, kita change variabelnya jadi CGD.
combo box golongan darah ya, CGD. Kemudian kita tambahkan button ya, ada 5 button nantinya. Kita tambahkan save, tombol save. Button Oke, tombol pertama kita jadikan tombol save ya. Kemudian kita ganti change variabelnya btn save. Tombol kedua jadi tombol update ya. Ini kalau datanya mau kita update, change btn update. Tombol ketiga kita jadikan, oke, kita ubah dulu teksnya jadi delete. Kita change variabelnya jadi btn delete. Tombol keempat kita jadikan tombol clear. Kita jadikan change variabelnya jadi btn clear. Tombol terakhir itu kita ganti teksnya jadi close. Kita change variabelnya jadi btn close. Kita ganti fontnya semuanya jadi 14 Arial font. Oke, satu formnya sudah selesai. Sekarang kita tambahkan ya, data yang sudah kita input itu kita tampilkan di dalam bentuk list. Kita tambahkan panelnya terlebih dahulu. Kita ganti bordernya seperti yang di form. Border is data pasien. Kita buat ada di sini nanti tombol pencarian ya, tombol pencarian kita tambahkan label dulu ya. Kata kunci pencarian, kita tambahkan text field di sini untuk menginputkan kata pencariannya apa.
kita ganti variabelnya jadi T cari. Kemudian kita tambahkan buttonnya. Kita ganti teksnya cari. Kemudian terakhir baru kita tambahkan tabelnya ya untuk data ditampilkan. Oke, kita tambahkan tabel di sini. Kita change variabel name-nya jadi tabel pasien. Oh, ini terlalu besar, kita geser ke atas. Sedikit. Baik, kita sudah selesai membuat kita sudah selesai membuat form pasiennya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Klik kanan, run file. Oke, sudah tampil di sini.